Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasyarahu wa man walahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diikuti dengan taklim subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suwanto MPDI. Semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian-kajian seperti biasanya, terlebih dahulu kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk kita yang hadir di sini, semoga Allah tetapkan curahkan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Illa hajin wa laqulat suratiha wa illa harutri Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahilahum al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena syaratal ladzina an'amta. Baik, mari kita dengarkan kajian-kajian. Setelah kita dengarkan, silakan bagi Bapak Ibu yang belum paham atau bisa dipertanyakan kepada Pak Ustadz. Begitu kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal muhtaramin segenap jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama taklim kitab tafsir. Insyaallah hari ini kita membahas surah Al-Baqarah ayat 225 sampai 230. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidukumullahu la yu'aqibukumullahu bisababi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian allati tahlifunaha bighairi qasdin, yang kalian ucapkan tanpa ada niat sumpah. Karena memang sudah kebiasaan ngomong gitu, wallahi gitu. Wallahi. Nah itu
Ini kalau orang Arab tuh apa aja tuh wallahi. Wallahi. Aslinya kan itu sumpah gitu. Aslinya sumpah. Tapi kalau karena itu kebiasaan yang memang dia nggak niat sumpah, tapi itu bagian dari apa ya, omongan ya. Kayak kita kan ada tambahan omong ya, kadang itu sebenarnya bukan ya, karena udah kebiasaannya ibarat kata atau apalah gitu. Kalau ngomong itu tidak dihukum, artinya nggak ada efek hukumnya. Kalau memang karena tidak ada niat. Walakin yu'aqibukum bima qasadathu qulubukum. Tetapi yang dihukum oleh Allah, artinya jika dilanggar, itu adalah sumpah yang diniatkan oleh hati kalian. Wallahu ghafurun liman taba ilaih. Allah Maha Pengampun bagi orang yang mau bertobat. Halimun biman asaw haitsu lam yu'ajilhu bil 'uqubah. Allah itu juga Maha sabar bagi orang yang maksiat itu enggak langsung dihukum, tapi diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Enggak langsung dihukum. Itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Halim itu ya sabar lah, lihat hambanya maksiat, enggak langsung dihukum, dibiarkan dulu. Siapa tahu dia nanti kembali lagi. Dan kita ini di buminya Allah, gitu kan, dapat rezeki dari Allah, yang melanggar aturannya. Dan Allah tahu gitu. Dan Allah tahu. Tapi Allah tidak langsung menghukum, dibiarkan barangkali hambanya itu mau kembali. Nah, ini terkait dengan ini. Masih sambungan dari ayat sebelumnya yang dibahas bulan yang lalu, bahwa sumpah yang tidak diniatkan karena tadi kebiasaan ngomong itu tidak ada efek hukumnya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Tapi tentu kalau sumpah beneran ya ada efek hukumnya. Kalau sudah terlanjur diucapkan ya harus dilakukan. Kalau itu keburukan ya harus ditinggalkan dan dia membayar kafarah. Kalau terlanjur sumpah kemudian tidak ditunaikan, maka dia harus membayar kafarah. Penghapus dosanya. Kafarah itu penghapus dosa. Apa kafarah sumpah? Pertama, memerdekakan budak. Kalau ada, kalau enggak ada, maka pilihannya memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian mereka. Atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Itu kafarah. Para sumpah. Yang pernah sumpah ya, sumpah jabatan, sumpah apa gitu, nggak dijalankan, harus bayar kafarah. Pokoknya kalau ada wallahi demi Allah, aku bersumpah, aku berjanji akan memenuhi kewajibanku. Ada naik kayak gitu, itu sumpah juga. Pokoknya ada menyebut nama Allah itu sumpah, dan bila tidak ditunaikan maka harus membayar kafarah. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Ini juga ada sumpah lain nih. Lilladzina yahlifuna billah alla yujami'u nisahum. Untuk orang-orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak akan menggauli istri-istri mereka, intidharu arba'ati asyhur, maka ditunggu sampai 4 bulan. Nah, kalau sumpah demi Allah aku enggak akan menggauli engkau misalnya, maka kayak begini dikasih kesempatan 4 bulan. Artinya kalau tidak sampai 4 bulan itu tidak digauli, kan hak istri untuk digauli.
fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau lebih dari 4 bulan ya putus. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Fa in raja'u qabla fawatil asyhuril arba'ah. Kalau sebelum 4 bulan sudah kembali, artinya digauli, maka fa innallaha ghafurun lima waqa'a minhum minal half. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap sumpah yang terlanjur dia ucapkan bisa babi ruju'i. Artinya dengan rujuknya itu maka tidak terjadi perpisahan, tidak terjadi talak. Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sumpah seperti itu rahimun bihim, karena Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada mereka. Wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika wa in aqadu azmahum ala talaq. Tapi kalau mereka tambah serius memilih untuk lanjut, untuk talak, untuk cerai, fa innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, mendengar perkataan mereka, mengetahui maksud mereka. Dan tentu ada balasannya. Jadi bagi suami istri tidak boleh tidak menggauli istrinya. Kalau sampai terucap, maka diberi kesempatan 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak digauli, maka hakim yang akan memisahkannya. Tanpa harus disebut tanpa harus disebut dalam sigha ta'liq itu sebenarnya ada hak istri untuk dikauli. Apalagi kalau sampai sumpah. Tapi kalau misalnya tanpa ada sumpah seperti itu, karena sesuatu hal misalnya berjauhan, LDRan, karena memang tugas kerja atau tugas belajar di luar negeri misalnya, pulangnya baru 2 tahun, itu enggak apa-apa. Karena ridho di antara keduanya. Nggak bisa pulang. Ada yang pernah mengalaminya. Kalau sama-sama ridho nggak apa-apa. Ini kan istrinya sebenarnya nggak pengen, cuma maksudnya suaminya yang bersumpah tidak menggauli istrinya, mungkin karena marah atau lain sebagainya. Yang kayak begini diberi kesempatan sampai 4 bulan, nggak boleh lebih dari itu, karena lebih dari itu nanti menzalimi istrinya. Harus dibiarin aja, dicerai enggak, harus dibiarin aja, enggak boleh. Ada batasan, yaitu maksimal 4 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini selanjutnya bab wanita yang dicerai, termasuk dari sebab tadi ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu dawatul haid. Wanita-wanita yang dicerai suaminya, sedangkan mereka itu wanita yang haid. Haid itu maksudnya masih haid. Yajibu ayang tadirna duna nikahin pada talak muddata salasati ashhur. Maka setelah ditalak itu mereka harus ada masa menunggu, tidak boleh nikah lagi selama 3 kali suci, atau salasi haidat ala sabilil iddah, atau 3 kali haid, 3 kali suci atau 3 kali haid. Artinya salah satu kuru, 3 kali kuru itu memang dari dulu orang Arab itu
beda persepsi. Sebagian memahami 3 kali suci, sebagian memahami 3 kali haid. Emang bedanya apa 3 kali suci sama 3 kali? Ya beda jumlah harinya, walaupun bedanya enggak jauh-jauh, tapi tetap itu menjadi ukuran. Enggak boleh nikah selama belum selesai masa iddah. Namanya itu disebut masa iddah, masa menunggu untuk menikah. Itu namanya masa iddah. Enggak boleh selama itu dia menikah. Liyata'akadna min faraghir rahim minal haml, untuk memastikan bahwa rahimnya itu tidak ada bayi. Untuk memastikan bahwa di rahimnya itu tidak ada bayi. Itu harus sudah 3 kali haid atau 3 kali suci. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu 3 kali haid ya. 3 kali haid, kalau haid 3 kali berarti insya Allah di dalam rahimnya itu tidak ada bayi, tidak sedang hamil. Karena untuk memperjelas anak ini anak siapa, misalnya kalau terus nikah pada orang lain, nanti nggak ada protes, jangan-jangan bukan anak saya gitu, anak suami sebelumnya. Makanya harus ada masa iddah selama 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 kali suci itu gini, kalau ini kan dicerai, ini dalam kondisi suci selesai haid selesai suci haid, suci ketiga itu selesai, berarti masa iddahnya selesai. Kalau 3 kali haid kan, kalau dicerai saat haid saat suci haid pertama, terus suci haid kedua, suci haid selesai, haid ketiga itu masa iddahnya selesai. Memang kalau 3 kali haid itu lebih lama, walaupun bedanya ya mungkin semingguan lah, bedanya semingguan. Ya, tapi tetap aja ada beda hari. Itu perbedaan makna 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu masa iddahnya tidak boleh nikah, untuk memastikan bahwa rahimnya itu tidak ada bayi. Wala yajuzu lahunna tazawwuju rajulin akhar fi asna hadil iddah hatta tantahi. Tidak boleh wanita ini menikah dengan laki-laki lain di luar suami sebelumnya itu sebelum masa iddah itu selesai. Wala yahillu lahunna ayyukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli awil haid. Dia tidak boleh juga untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Ya, apakah ada bayi atau tidak, dia harus jujur. Bahwa kalau punya ada bayi berarti dia lagi hamil, harus jujur. Atau tidak hamil juga harus jujur. In kanatil mutallaqatu mu'minat, jika dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa azwajul mutallaqat ahaqqu bi murajatihinna fil iddah. Suaminya yang menceraikan dia itu adalah orang yang paling berhak untuk rujuk. Suaminya selama masih masa iddah itu, suaminya adalah orang yang paling berhak untuk rujuk. Nah, kalau suaminya menyesal gitu, nggak enak, apa ini cerai itu nggak enak, balik aja balik, itu boleh. Selama masih masa iddah boleh kembali lagi rujuk, tapi syaratnya masih masa iddah. Itu nggak pakai acara akad lagi, pokoknya sebalik aja, langsung balik saja selama masih masa iddah. Dan sebenarnya selama masih masa iddah itu tetap satu rumah sebenarnya, enggak pisah-pisahan, tetap satu rumah. Kenapa tetap satu rumah? Diharapkan ya namanya juga satu rumah kan, hanya biar
baliknya gampang gitu. Kalau misalnya menyesal gitu. Itu jika talaknya adalah talak raj'i, talak yang masih bisa balik. Seorang suami itu kan diberikan kesempatan talak itu sampai 3 kali. Yang 2 itu talak raj'i, talak yang bisa balik, yang ketiga sudah nggak bisa balik lagi. Ya kecuali kalau cerai nikah sama orang lain kemudian diceraikan baru bisa nikah lagi. Jadi kalau baru talak 1 itu selama masa iddah itu bisa langsung rujuk. Ada saya balik aja nggak jadi. Nah, itu tapi hak dia talak udah gugur 1. Kalau nanti talak lagi, kemudian rujuk lagi 2. Nah, kalau sudah yang ketiga, maka dia tidak bisa rujuk kembali. Harus sampai selesai masa iddahnya. Kalau mau rujuk kembali, ex istrinya ini harus menikah dengan orang lain. Dengan orang lain sampai terjadi hubungan, kemudian cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, baru kemudian bisa menikah lagi dengan dia. Sebenarnya seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu ada talak 1, talak 2? Itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, barangkali dia menyesali keputusannya, tergesa-gesa karena marah dan lain sebagainya, maka ada kesempatan untuk rujuk. Karena talak itu seriusnya serius, candanya juga serius. Ada 3 hal yang candanya serius, seriusnya juga serius, yaitu nikah, talak, dan memerdekakan budak. Nggak boleh bercanda, karena itu sesuatu yang serius. Contohnya kalau ada yang bercanda, kunikahkan kau dengan putriku dengan mas kawin sekian, terus langsung dijawab, aku terima nikah dan kawinnya putrimu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai misalnya. Itu jadi nikah walaupun bercanda gitu. Walaupun bercanda itu terjadi beneran, ya boleh bercanda dalam bab ini. Termasuk cerai, makanya suami nggak boleh dikit-dikit bilang cerai, itu nggak boleh. Pokoknya mau bilang apa aja terserah. Kebun binatang keluar semua, ini tidak ada efek hukum terhadap pernikahan. Ya paling sakit hati ya. Tapi maksudnya efek ke pernikahan nggak ada. Tapi kalau sekali bilang cerai, walaupun bercanda, itu ada konsekuensi hukum terhadap pernikahannya. Enggak. Hati-hati, makanya cerai itu disematkan atau dilekatkan kepada suami, bukan istri. Istri mau bilang cerai tiap hari nggak ngaruh. Hari ini cerai, besok saya mau cerai, saya ceraikan, nggak ngaruh gitu. Sebab kalau ngaruh itu bahaya, tiap hari cerai. Jadi hanya suami, makanya suami harus menjaga ucapan. Harus menjaga ucapan, dan insya Allah para laki-laki itu biasanya kuat untuk menjaga ucapan. Wa yanbaghi ayyakuna dzalika biqasil islah wal khair, dan seyogyanya tujuan untuk rujuk itu adalah karena niat memperbaiki hubungan dan niat kebaikan. Walaisa biqasil adrar, bukan karena niat menyakiti istri. Wa ta'dziban lahuna bitatwilil iddah, dan menyiksa mereka dengan memperpanjang masa iddah. Walin nisa'i huququn 'alal azwaj, para istri itu punya hak yang menjadi kewajiban para suami, yaitu hak dinafkahi, gitu, lahir dan batin dan sebagainya. Misalladzi alaihinna alal wajhil ma'ruf, sebagaimana juga mereka punya kewajiban terhadap suami sebagaimana standar keumuman. Walirijali 'alan nisa'i manzilah zaidah
min husnis suhbah, dan suami ada nilai plusnya karena banyak hal ya, termasuk memberi nafkah, mempergauli istri dengan baik, itu adalah kelebihan suami. Wal ashra bil ma'ruf wal qiwamah 'alal bait. Misalnya suami itu punya nilai plusnya, yaitu menjadi pemimpin keluarga. Wa milkul talak, dan suami itu punya hak talak. Wallahu azizun lahul aizal qahira. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi Maha bijak. Jadi kalau suami jangan mentang-mentang, karena Allah Maha perkasa. Tapi juga Allah itu Maha bijak. At-talaqu marratan, at-talaqu alladhi tahsulu bihi ruj'ah marratan. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Wahidatun ba'dal ukhra, 1 setelah sebelumnya lagi. Fa hukmullah ba'da kulli talqatin huwa imsakul mar'ah bil ma'ruf. Setelah talak kemudian rujuk kembali, maka wajib bagi suami itu mempergauli istri dengan baik, diperlakukan dengan baik. Kalau enggak ditalak, ya diperlakukan dengan baik, itu kewajiban. Enggak boleh dicerai, tidak diurusi juga tidak, itu zalim. Kalau memang enggak sanggup ngurus, ya udah diceraikan, kembalikan ke orang tuanya. Kan dulu kan ngambilnya dari orang tuanya, jangan diurusi, enggak dicerai juga tidak, sehingga kemudian istri tidak punya pilihan. Pilihannya istri yang datang ke pengadilan minta, tapi kan itu jadi merepotkan istri. Wa imsakul mar'a bil ma'ruf. Jadi tidak boleh membiarkan istri itu susah karena tidak ditalak-talak. Imsakul mar'a bil ma'ruf wa husnil ashra ba'da murajaat. Setelah dirujuk harus dipergauli dengan baik. Au takhliyatu sabiliha ma'a husni muamalatiha bi'ada huquqiha. Atau membiarkan istri itu pokoknya dipergauli dengan baik, diberikan hak-haknya secara sempurna. Wa alla yadhkuruha mutlaqaha bisu, tidak boleh diperlakukan dengan buruk. Wala yahillu lakum ayyuhal asbad an ta'khudhu syai'an mimma a'taitumuhunna minal mahri wa nahwi. Wahai para suami, tidak boleh suami itu mengambil sedikit pun sesuatu yang sudah diberikan berupa kewajiban seperti mahar misalnya. Mahar yang sudah diberikan kepada istri, suami tidak boleh mengambil sedikit pun, karena itu milik istri. Maharnya, tapi kan mahar orang Indonesia lucu-lucu. Maharnya berapa ratus ribu, perangkat alat sholat. Kalau maharnya orang sana, orang Arab kan, oh tanah sekian gitu, luar biasa. Kenapa maharnya mahal? Biar serius nikahnya itu, megangnya serius gitu. Enggak baru akad tuh cerai, gimana? Jadi mahar yang sudah diberikan dan lain-lain itu tidak boleh suami mengambil kembali illa ayyakhafa zaujan alla yaquma bil huquqi az-zaujiyah. Kecuali jika suami istri itu khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suami istri. Fahina idzin ya'radani amrahuma 'alal awliya, maka saat itu kedua-duanya bisa menyerahkan urusannya itu kepada wali.
fa in khafa al-awliya adami iqamati zawjain hududallah fala haraja 'ala zawjaini fima tadfa'uhu al-mar'ah li zawj muqabil talaqiha. Tapi kalau kira-kira tidak bisa menunaikan kewajiban dengan baik, maka wali bisa mendorong untuk agar istri itu mengembalikan mahar itu, minta dipisah. Aslinya kan suami tidak boleh mengambil kembali, tapi dalam kondisi tertentu maka istri bisa minta dipisah, difasakh dengan mengembalikan maharnya, Satu hari ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, ada suatu hal yang aku kurang sreg dengan suamiku. Bukan dia orang baik, cuma kurang klik aja gitu. Aku khawatir tidak bisa taat, karena yang namanya kurang klik itu kadang bukan masalah baik dan tidak ya, kurang sreg aja gitu. Maka khawatir aku tidak bisa menjadi istri yang baik, minta pisah. Ya akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar wanita ini mengembalikan maharnya. Maharnya dulu adalah kebun, dibalikin. Jadi kalau wanita yang minta pisah itu dia mengembalikan mahar. Cuma di Indonesia sudah dimudahkan dalam Syighah Ta'liq itu, bila suamiku selama berapa bulan, 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, maka aku akan datang ke pengadilan dengan membayar berapa, 10.000. 10.000 itu berapa sebagai awat, sebagai pengganti mahar. Nah, itu lebih dimudahkan kalau di Indonesia. Aslinya adalah mengembalikan mahar sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa, kalau memang kondisinya nggak memungkinkan pernikahan itu dilanjutkan, maka kalau suami tidak mentalak, maka istri yang kemudian mengembalikan mahar, maka di situ suami tidak boleh tidak melepas istri tapi tidak dinafkahi dan sebagainya, dengan tujuan agar istri mengembalikan maharnya, itu dosa zalim. Tilkal ahkamu hiya hududullah al-fasla bainal halal wal haram. Itu semua adalah hukum-hukum Allah untuk memisahkan mana yang halal dan yang haram. Fala tatajawazuha, janganlah kalian melewatinya. Wa may yatajawaz hududallah ta'ala fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang melewati batasan-batasan Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, karena mereka menyebabkan diri mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu aturan-aturan Allah, tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar aturan Allah, dia adalah orang yang zalim. Zalim karena menyebabkan dirinya sendiri itu nantinya dihukum. Fa in talaqa rajulu zaujatahu at-talqah tsalitsah. Jika seorang suami menceraikan istrinya sudah talak yang ketiga, fala tahillu lahu illa idza tazawwaj rajulan ghairah zawajan sahihan wa jama'a fi. Ketika seorang tadi suami sudah menceraikan istrinya cerai yang ketiga, maka dia tidak boleh rujuk, tidak boleh menikah kecuali wanita ini sudah menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang benar dan sampai level sudah hubungan. Wa yakunu zawaj min an raghbah la baniyah takhlil al-mar'a li zawjiha al-awwal. Pokoknya harus nikah beneran. Fa in talaqa zawjul akhar aw mata anha, kalau suami yang kedua itu menceraikan atau meninggal,
wangqadat iddatuha dan masa iddahnya sudah selesai, fala isma 'alal mar'ah wa zawjuha al-awwal ay yatazawwaja bi aqdin jadid, maka tidak mengapa wanita ini nikah kembali dengan suaminya dengan akad baru. Akad nikah baru kayak ya nikah kayak nikah pertama gitu, ada wali, ada saksi, ada akad baru, ada mahar baru gitu. Pokoknya kayak nikah baru. Wa mahrin jadid dan mahar baru in ghalaba ala dhannihima ayyuqima ahkamallah allati syaraha li zaujin, jika mereka yakin setelah itu bisa menunaikan atau menjalankan hukum-hukum Allah di dalam pernikahan mereka. Wa tilka ahkamullah al-muhaddata bainahuma liqaumin ya'lamuna ahkamahu wa hududah. Itu adalah hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan bagi kaum yang mengetahui hukum dan batasan-batasan Allah, li'annahumul muntafi'una biha, karena mereka lah yang kemudian mendapat manfaat dari hukum-hukum itu. Karena semua yang Allah gariskan, semua yang Allah tetapkan itu adalah untuk kebaikan manusia semuanya. Maka jalankan saja mana yang boleh lakukan, yang dilarang dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, barangkali ada tanya jawab, dikembalikan kepada MC. Faliyatafadhal. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanyakan dipersilakan dari sebelah kiri, silakan. Pak DS. Satu. Masuk dong, silakan masuk dong. Padahal. Assalamualaikum. Yuk mana? Yuk. Soal jodoh itu cerai itu terkait jodoh. Kalau orang memutuskan cerai karena dua itu bagaimana, walaupun dihalalkan tapi kan kurang istimewa. Penyebab ini apakah memang tidak bisa, bagaimana ya? Apa memang sampai demikianlah gitu, sehingga hakim memutus cukup banyak ini kalau dia sampai ini pokoknya sampai ribuan dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jamaah yang ada di sini nggak masuk dalam yang ribuan itu kan ya? Aman. Ya mudah-mudahan ya di jamaah ini nggak masuk dalam yang tertulis di situ gitu. Ya ini masyarakat kita ya mudah sekali untuk cerai gitu. Faktornya sebenarnya faktor
pemahaman, faktor pendidikan itu yang karena mereka ya pemahaman terhadap pernikahan itu yang perlu dikuatkan, bahwa masalahnya itu enggak sesederhana itu ya. Artinya perceraian bukan urusan dia sama suaminya, bukan. Tapi mereka tidak melihat bagaimana efek ke anak-anaknya dan lain-lain. Padahal misi terbesar setan itu adalah membuat suami istri itu bercerai. Tugas besar setan itu sebenarnya menceraikan suami istri. Kalau ada setan bisa nggoda orang minum khamar, berjudi, itu masih setan kelas kecil. Begitu ya. Tapi kalau ada setan, kemudian dia bisa memisahkan suami istri, ini baru setan keren. Di dunia persetanan itu paling kelasnya tinggi itu yang bisa menceraikan suami istri. Makanya kan di surat Al-Baqarah dulu yang sudah dibahas. Tujuan utama setan itu menceraikan suami istri. Karena ketika suami istri itu bercerai, urusan berikutnya lebih mudah. Menjerumuskan anaknya lebih gampang. Dan umumnya ketika orang tua itu cerai, anak pasti akan orat-karit ya. Hidupnya itu nggak jelas, paling gampang disesatkan, yang ke narkoba lah, yang enggak pergaulan nggak benar dan sebagainya, itu paling mudah. Maka godaan setan yang paling besar adalah agar suami istri itu bercerai. Makanya itu harus dipahami oleh yang menikah itu, bahwa itu misi setan, jangan diikuti gitu. Masalah rumah tangga pasti ada, nggak ada hidup nggak ada masalah. Jomblo aja juga banyak masalah gitu. Orang hidup itu selalu ada masalah sendiri, masalah punya menikah masalah, nggak punya anak masalah, punya anak ada masalah lagi sendiri gitu. Terus aja selalu ada masalah. Kalau setiap masalah terus bercerai, ya kapan nikahnya? Dan umumnya ujian seorang istri saat suaminya miskin. Ujian seorang suami saat dianya kaya. Jadi kalau saat kaya itu ujian bagi suami. Kalau saat miskin itu ujian bagi istri. Umumnya begitu, walaupun enggak semua begitu juga gitu. Banyak yang kaya raya juga bercerai juga gitu. Ya seperti itu. Maka kembali kepada pemahaman, harus ada edukasi yang baik terhadap masyarakat kita, melihat pernikahan itu cara melihatnya itu bagaimana, bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keberlangsungan umat manusia dengan cara yang benar, yaitu melalui proses pernikahan. Memang Allah atur seperti itu, dijaga. Walaupun itu boleh cerai, tapi itu adalah pilihan terakhir yang memang tidak ada jalan lain. Harus sudah diusahakan maksimal. Oh sudah nggak cocok lagi, selama ini nggak cocok, gimana? Ya carilah penyebab cocoknya dulu, masa menikah nggak ada kecocokan, kan mestinya ada gitu, dijaga. Jangan mengikuti tren ya, biar ganti-ganti gitu baru gitu. Emangnya mobil gitu, tiap keluaran baru ganti baru. Apakah kalau dengan pasangan baru terus nggak ada masalah, akan ketemu masalah yang baru gitu? Nggak ada. Semua akan ada masalah. Saudara muslim rahimakumullah, jadi masalah ekonomi, ya mungkin bisa jadi masalah, atau pihak ketiga, keempat, kelima, itu karena pemahaman yang perlu dijaga, ya suami harus menjaga istri, bagaimana juga sebaliknya. Ya jangan, memang era media sosial itu luar biasa ya.
menjadi banyak penyebab perceraian, tapi kan kembali kepada ada hal-hal yang boleh, ada yang tidak, gitu kan ya. Kalau berteman dengan siapa aja yang benar, gitu. Termasuk ya kalau keluar istri harus izin ke suami. Hal-hal dasar itu harus dikembalikan. Sampai sekarang terus terang termasuk ini nggak harus ditiru. Tapi ini mazhab saya, dalam pemahaman saya mengikuti saja bahwa termasuk ada yang tukang ojek nggak di sini? Nggak ada. Ini mohon maaf banget. Ini saya maksud. Saya memahami bahwa ngojek itu tidak boleh. Gitu. Kan berduaan aja tidak boleh. Ini bukan suami istri terus duduk berduaan, boleh nggak? Ini nggak boleh. Jadi apalagi boncengan kemana-mana, boleh nggak? Ya, ini kira saya, maksudnya enggak harus, karena ada darurat dan sebagainya, gitu, ada darurat. Kalau tidak darurat maka sebaiknya tidak cek online dan sebagainya, gitu. Mau online mau tidak online kan bukan suami istri aslinya. Itu untuk menjaga juga, itu bagian dari menjaga keutuhan keluarga. Ya, mendingan naik motor sendiri, atau diantari. Maka di mana-mana itu kalau kegiatan istri, saya antari, karena itu kewajiban saya nganterin. Untuk menjaga. Aslinya kan gitu. Dari hal-hal itu perlu dijaga dari yang kecil-kecil. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari kecil-kecil gitu. Kalau yang kecil-kecil itu sudah diantisipasi, mudah-mudahan tidak ada ledakan yang besar kan kadang-kadang. Yang penting tentu sering harus banyak komunikasi suami istri dan penguatan pemahaman bahwa jangan sampai kita mengikuti program setan. Bahwa perceraian itu adalah misi terbesar setan agar untuk menyesatkan generasi berikutnya itu lebih gampang. Kalau pokoknya ayah ibunya cerai, lebih gampang untuk menyesatkan. Orang yang katanya sudah berjanji akan hidup cinta yang kayak apa gitu, itu aja bisa dipisahkan. Apalagi yang lainnya itu lebih mudah lah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang ini perceraian, tapi itu dijaga mudah-mudahan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Karena waktu sudah tiba, jadi mohon maaf bagi jamaah yang ingin menanyakan kajian-kajian pada pagi hari ini. Sementara ditutup dulu. Dan terima kasih kepada hamba Allah yang memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah kabulkan doa-doanya, Allah berikan kesehatan, keselamatan, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih sempurnanya kepada Pak Ustadz, mohon doanya, doa penutupan, dan sekaligus ada titip doa dari jamaah atau warga yang sedang sakit, mohon didoakan sekaligus atas nama Sri Martono Bagio. Untuk itu kepada Pak Ustadz, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ومشارق الارض مغربها برها بحرها جنوبها اللهم اشفي أنت الشافي اللهم اشفي Ibu Bapak Sri Martono Subagio la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman amin Allah shifaan mika ya arhamar rahim Allahumma shfi shifaan ajila amin shifaan la yughadiru saqaman Allahumma ja'al tajamana hadha tajamana amin Allah taghfir lana min ba'di hadha taghfir lana summa
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين Amin. وعافية في الجسد Amin. وزيادة في العلم بركة في الرزق Amin. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت Amin. والنجاة من النار Amin. والعافية عند الحساب Amin. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل Amin ya العلم Allah. والخير Amin. ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير Amin. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Amin وطاعتك ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas doanya. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijawab Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya kami mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.